Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Alif Afriza. Kami ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul Hak, Kewajiban, dan Hak Asasi sebagai Warga Negara Indonesia. Kami akan menjelaskan hak beserta aspek-aspeknya, kewajiban juga, dan hak asasi sebagai warga negara Indonesia. Saya Alif Afriza, Muhammad Iqbal Pribadi, Muhammad Fikri Ramadan, Milani Nuril Sandi, Rizky, dan Muhammad Dafa. Terbelakang, hak dan kewajiban sebagai warga negara merupakan prinsip dasar dalam kontrak sosial antara individu dan negara. Hak-hak ini memberikan individu kebebasan untuk menjalankan kehidupan mereka dengan layak. Sementara kewajiban-kewajiban menetapkan tanggung jawab yang harus dipatuhi untuk memastikan keharmonisan dalam masyarakat. Dalam konteks hak, individu memiliki klaim atas berbagai kebebasan dan perlindungan, seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak politik seperti hak memilih, dan hak sosial seperti hak untuk pendidikan dan perumahan. Sementara itu, kewajiban-kewajiban warga negara mencakup kewajiban hukum, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Dengan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, berdampingan, dan berkelanjutan. Baik, materi selanjutnya hak akan disampaikan oleh Muhammad Rizky. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang hak. Hak adalah klaim moral atau legal atas sesuatu yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam masyarakat. Nah, hak-hak ini memberikan individu atau kelompok kebebasan atau keistimewaan tertentu, serta perlindungan terhadap tindakan atau intervensi yang dapat mengganggu kebebasan atau kewenangan yang dimilikinya. Hak-hak ini sering kali diakui oleh hukum atau norma sosial yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Ada beberapa jenis hak yang umum diakui dalam berbagai konteks. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Apa sih itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia atau sering disebut HAM adalah hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai manusia. Hak-hak ini dianggap inheren, artinya mereka tidak diberikan oleh negara atau pemerintah, tetapi lahir bersamaan dengan keberadaan manusia. Konsep HAM melibatkan prinsip-prinsip moral dan etika yang mengakui martabat, kebebasan, dan keadilan bagi semua individu, tanpa memandang faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, atau kebangsaan. Oke, saya akan menjelaskan tentang hak politik. Nah, hak politik adalah fondasi dari demokrasi yang sehat. Melalui hak-hak ini, warga negara memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perbuatan keputusan pemerintah, mendorong perubahan, dan melindungi kepentingan mereka. Dengan hak politik, individu tidak hanya menjadi penonton dalam proses politik, tetapi juga aktor yang berperan dalam membentuk arah dan kebijakan negara. Ini menciptakan sistem pemerintah yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan mewakili kepentingan masyarakat secara luas. Dengan demikian, hak politik tidak hanya memberi warga negara kontrol atas pemerintah mereka, tetapi juga merupakan salah satu penanda utama dari kebebasan dan kesejahteraan dalam suatu negara. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang hak sosial dan ekonomi. Hak sosial dan ekonomi mengakui bahwa keadilan tidak hanya mencakup hak-hak politik, tetapi juga mencakup hak-hak yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya individu dalam masyarakat. Ini berarti bahwa selain memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, individu juga memiliki hak untuk mendapatkan akses yang adil dan setara terhadap sumber daya dan layanan
yang penting bagi kehidupan mereka. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi di mana semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menjalani kehidupan yang bermartabat tanpa adanya diskriminasi atau ketidaksetaraan yang tidak adil dalam akses terhadap peluang dan sumber daya. Dengan demikian, hak sosial dan ekonomi mencerminkan komitmen untuk membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial di mana kebutuhan dasar semua individu dipenuhi dan hak-hak asasi manusia dihormati secara penuh. Oke guys, kita di sini akan membahas aspek-aspek hak sosial dan ekonomi. Yang pertama, akses yang adil terhadap pendidikan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan tanpa diskriminasi. Yang kedua, perumahan yang layak, hak atas perumahan yang aman, layak, dan terjangkau. Yang ketiga, lingkungan yang sehat, hak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan aman. Yang hak budaya dan agama adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang memastikan individu dapat mengamalkan, mengekspresikan keyakinan keagamaan dan budaya mereka tanpa campur tangan yang tidak sah dari pihak lain atau pemerintah. Itu mencakup pengakuan bahwa agama dan budaya memainkan peran penting dalam aktivitas individu dalam kehidupan masyarakat. Aspek-aspek hak budaya dan agama. Yang pertama, kebebasan beragama. Setiap individu diberikan memiliki keyakinan atau kepercayaan tanpa suatu tekanan dari pihak manapun. Yang kedua, kehidupan beragama dan budaya. Hak untuk menjalankan tradisi budaya dan agama tanpa campur tangan yang tidak sah dari pihak lain atau pemerintah. Yang ketiga, perlindungan tempat ibadah. Hak untuk memiliki, menggunakan, dan membangun tempat ibadah tanpa takut gangguan atau penindasan. Hak lingkungan. Pengertian hak lingkungan adalah hak asasi manusia yang mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Aspek-aspek hak lingkungan. Yang pertama, akses ke lingkungan yang sehat. Yang kedua, ada hak atas informasi lingkungan. Dan yang ketiga, ada keadilan lingkungan. Kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban sebagai warga negara adalah bagian dari kontrak sosial yang melekat antara individu dan negara, di mana individu menerima perlindungan dan manfaat dari negara dalam pertukaran untuk mematuhi aturan norma dan kewajiban yang ditetapkan oleh negara. Kontrak sosial ini merupakan dasar dari struktur sosial dan politik suatu masyarakat, yang memastikan bahwa semua anggota masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan masyarakat yang adil dan beradab. Kewajiban hukum. Kewajiban hukum adalah kewajiban yang diperintahkan oleh sistem hukum suatu negara atau yurisdiksi kepada individu atau entitas hukum untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku. Ini mencakup rangkaian tindakan yang harus dilakukan atau dihindari oleh individu atau organisasi sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Dengan kata lain, kewajiban hukum menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari setiap warga negara atau pihak yang tunduk pada hukum ini. Ini mencakup segala hal, mulai dari kewajiban untuk menghormati hak orang lain, mematuhi peraturan lalu lintas, hingga kewajiban untuk membayar pajak secara tepat waktu. Melalui kewajiban hukum, sistem hukum berupaya untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat secara keseluruhan. Aspek-aspek kewajiban hukum. Yang pertama, patuh terhadap hukum. Mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku di wilayah tempat individu atau entitas hukum berada. Yang kedua, menjaga kerahasiaan. Memastikan kerahasiaan informasi rahasia atau sensitif dalam konteks hubungan profesional atau bisnis. Yang ketiga, membayar pajak. Melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban budaya dan lingkungan. Kewajiban budaya dan lingkungan merupakan panggilan tanggung jawab individu dan masyarakat untuk menjadi kustodian dari warisan budaya yang berharga dan keindahan lingkungan alam yang masih tersisa. Ini mencakup serangkaian tindakan yang harus dilakukan
untuk merawat, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya serta alam agar dapat dinikmati oleh generasi saat ini dan masa depan. Dengan mematuhi kewajiban ini, kita berinvestasi dalam keberlanjutan dan keberagaman lingkungan, serta memastikan bahwa warisan budaya yang kaya dan berharga tidak hilang di telan waktu. Aspek-aspek kewajiban budaya dan lingkungan. Yang pertama, pendidikan budaya. Kewajiban untuk menghargai dan memahami warisan budaya serta mentransmisikan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya melalui pendidikan dan kesadaran budaya. Yang kedua, pengurangan jejak karbon. Kewajiban untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan jejak karbon melalui praktik-praktik ramah lingkungan, seperti menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang ketiga, pendidikan lingkungan. Kewajiban untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu lingkungan dan mempromosikan perilaku yang berkelanjutan melalui pendidikan, informasi, dan advokasi. Kesimpulan. Jadi, untuk kesimpulannya, hak dan kewajiban sebagai warga negara merupakan dua sisi dari koin yang sama dalam kontrak sosial antara individu dan negara. Hak-hak memberikan individu kebebasan dan perlindungan yang harus dihormati dan diakui oleh negara. Sementara, kewajiban menetapkan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh individu untuk memastikan keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks hak, individu memiliki klaim atas berbagai kebebasan dan perlindungan, seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan keadilan. Hak-hak ini memberikan individu kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan dan keberhasilan pribadi mereka dalam masyarakat. Di sisi lain, kewajiban sebagai warga negara menempatkan tanggung jawab pada individu untuk mematuhi undang-undang dan peraturan negara, berpartisipasi dalam proses politik, menghormati hak-hak orang lain, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan melestarikan lingkungan dan warisan budaya. Terima kasih, kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.